Video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Pangandaran tahun ajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 1 Pangandaran. Bagaimana kabar Ananda setelah liburan kemarin? Semoga di semester genap ini semangat Ananda dalam belajar bisa lebih ditingkatkan kembali meskipun dengan metode ajar pembelajaran jarak jauh yang tentunya berbeda dengan kebiasaan saat Ananda masih di SD. Nah, dunia dan Indonesia sekarang sedang dilanda wabah COVID-19 atau sering biasa kita kenal dengan Corona. Semoga pada tahun ini wabah Corona akan segera menghilang dari peradaban bumi ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, utamanya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa agar pembelajaran lebih optimal. Tetapi Ananda jangan berkecil hati, meskipun kita melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh, Ibu selaku guru akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Ananda agar Ananda paham mengenai apa yang akan Ibu ajarkan. Terakhir, waktu bahasa Indonesia dulu di semester 1 kita belajar mengenai teks prosedur, di mana tugas Ananda dulu adalah membuat sebuah video teks prosedur yang dikemas ke dalam bentuk video TikTok. Nah, untuk pembelajaran kali ini mengenai puisi rakyat, Ibu akan menjelaskannya melalui video pembelajaran yang mudah-mudahan insya Allah Ananda akan lebih paham apa itu puisi rakyat dan puisi rakyat itu apa saja. Nah, simak penjelasan Ibu lebih lanjut dalam slide PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya apabila Ananda mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, format absensinya yaitu yang telah Ibu kirim ke grup WhatsApp. Di sana ada format Google Form. Nah, silakan Ananda masuk ke laman itu, kemudian Ananda mengisi absensi kehadiran agar Ibu tahu sebelum belajar. Alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda di sana bisa melakukan doa terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan. Ibu akan berikan aba-aba. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Ananda bisa lihat pada slide ini, puisi rakyat itu dibagi menjadi 3, atau puisi rakyat itu yang harus kalian pelajari, yaitu ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah pantun, kemudian yang kedua adalah syair, dan yang ketiga adalah gurindam. Mari kita simak penjelasannya di slide berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk puisi rakyat, yaitu masuk ke dalam KD 3.13. Di sini yaitu mengidentifikasi informasi yang berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, gurindam, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun indikator dari KD puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama, menyimpulkan ciri umum puisi rakyat. Dan yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun,
syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Dan indikator yang ketiga yaitu mendaftar kata berima yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca dan didengar. Itu adalah indikatornya. Nah, di slide ini tidak jauh berbeda dengan indikator, intinya sama ya, hampir sama antara indikator pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Untuk apa sih Bu kita diberitahu tujuan pembelajaran? Agar kalian itu paham nanti arahnya kemana nih pembelajaran kita atau apa yang harus kita lakukan setelah kita menonton video pembelajaran dari Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini seperti yang disebutkan pada indikator tadi, yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati teks puisi rakyat, peserta didik mampu mendaftar kata berima yang digunakan pada puisi rakyat. Intinya berarti kamu harus bisa mendaftar kata yang berima. Rima itu apa? Nah, simak penjelasannya pada slide selanjutnya nanti ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Jadi ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Itu salah satu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran kali ini tujuannya apa sih Bu? Yaitu peserta didik mampu menyimpulkan isi pantun. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah mendaftar kata berima, yang kedua membandingkan persamaan dan perbedaan pantun, dan yang ketiga adalah menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kan ini bahasannya adalah puisi rakyat. Bu, apa sih puisi rakyat itu? Apakah yang buatnya itu rakyat, bukan anak muda atau gimana? Nah, puisi rakyat yang dimaksud dengan puisi rakyat itu yaitu warisan bangsa yang berupa puisi. Berarti kalau ada kata warisan di sini, puisi rakyat sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, warisan bangsa ini berupa apa? Yaitu yang disebutkan tadi, yaitu puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Jadi, di dalam ketiga hal tersebut, tentunya penyair atau pujangganya yaitu selalu menyertakan pesan moral untuk pembaca atau pendengarnya. Dengan mengenal dan memahami kandungan suatu puisi rakyat akan membuat kita menjadi generasi penerus dengan nilai dan karakter yang baik. Karena banyak pesan moral yang dapat diambil dari tiap puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu bukan puisi yang sering kita temukan. Misalkan puisi yang membahas masalah percintaan itu masuknya ke dalam puisi modern. Kemudian puisi yang membahas tentang kegalauan atau misalkan sosial yang mengkritik pemerintah itu bukan masuk ke puisi rakyat, tetapi itu masuknya ke dalam puisi modern. Karena apa? Karena puisi rakyat itu mengandung ciri-ciri dan unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalamnya. Jadi tidak semua puisi bisa dikatakan puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu ada 3, seperti yang sudah dijelaskan nih berulang-ulang oleh Ibu, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, agar kalian lebih paham, Bu, apa sih pantun? Bu, apa sih syair dan apa gurindam? Saya seringnya mendengarnya tentang syair, Bu. Apa? Syair apa? Syair lagu, Bu, yang sering dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia itu kan bisa juga disebut dengan syair lagu. Nah, nanti kalian akan bisa tahu mengapa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi itu bisa dinamakan dengan syair.
Kalau pantun kalian pernah dengar? Tentunya pernah ya, karena waktu kecil kalian biasanya suka main pantun-pantunan. Kemudian kalau gurindam, ibu rasa agak terdengar asing ya di telinga kalian karena biasanya jarang orang yang menggunakan gurindam. Nah, di sini ketiga hal ini adalah masuknya ke dalam puisi rakyat. Adapun pengertian pantun, di sini dijelaskan pantun merupakan suatu karya sastra lama yang sudah ada sejak dahulu. Pantun pada zaman dahulu digunakan untuk menghibur dan memberikan amanat pada semua orang. Oleh karena itu, pantun yang akan kita pelajari yaitu pantun yang memiliki pesan nilai moral. Kemudian, yang selanjutnya adalah syair. Syair secara bahasa berasal dari bahasa Melayu yaitu syu'ur, yang artinya perasaan. Berarti setiap orang yang menulis syair atau membacakan syair intinya berarti curahan perasaan seseorang. Nah, menurut KBBI, syair adalah puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Harus kalian ingat, orang yang membacakan syair atau membuat syair disebut penyair atau pujangga. Mengapa lagu atau lirik lagu itu bisa disebut dengan syair? Karena lirik lagu tersebut terdiri dari beberapa bait dengan rima yang sama. Cukup ya, jadi syair yang bisa disebut syair itu adalah lirik lagu yang memiliki rima yang sama atau akhiran yang sama di tiap bait. Kalau berbeda itu beda lagi namanya, itu bukan syair. Paham anak-anak? Nah, yang ketiga adalah istilah yang baru buat kalian nih, yaitu adalah gurindam. Gurindam itu adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima A dan A. Kalau misalkan pantun itu ada 4 baris, syair itu terdiri dari beberapa bait, yang satu bait itu ada 4 baris. Kalau gurindam itu hanya ada 2 baris. Jadi, kalau di dalam soal kalian menemukan sebuah puisi lama yang hanya ada 2 baris, itu namanya adalah gurindam. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan baris yang kedua disebut dengan akibat. Ingat, syarat dan akibat. Agar kalian lebih paham, nah, Ibu sertakan ciri dan contoh pantun. Di sini ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu ada 5. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Jadi baris ataupun larik itu sama. Kalau bait itu terdiri dari beberapa baris. Jangan sampai tertukar ya, Nak. Nah, kita lihat di pojok sebelahnya lagi. Di sana Ibu menyertakan ada 2 pantun nih, pantun yang pertama dan pantun yang kedua. Apakah memenuhi syarat atau memenuhi ciri-ciri pantun? Memenuhi, karena ada 4. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bu, yang dimaksud suku kata itu apa sih? Aku bingung. Nah, suku kata itu adalah penggalan dari sebuah kata. Jadi, kita lihat ya. Yang pertama, air surut memungut bayam. Nah, kita cari ya, ada berapa suku kata di sana. Air, surut, memungut bayam. Ada berapa anak-anak? Nah, semuanya ada 9. Mengapa 9? Tadi kan dieja tuh. Kemudian yang kedua deh, sayur diisi ke dalam kantung. Apakah itu masuk ke dalam ciri-ciri pantun? Masuk, Bu. Ada berapa suku kata di sana? Yaps.
Benar sekali, ada 10. Kalian sudah bisa menghitung suku kata? Tentunya itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Nah, untuk pantun-pantun yang lain, ketika kamu melihat pantun, apakah itu pantun yang bagus ataukah pantun yang kurang bagus? Bisa kita hitung dari berapa jumlah suku kata yang ada. Yang ketiga adalah rima. Rima akhir tiap baris adalah ABAB. Bu, baris kedua berarti ujungnya harus B ya? Bukan gitu sayang. Nah, rima akhir tiap baris adalah ABAB, yaitu di baris ke-1 apabila misalkan huruf akhirnya adalah K, maka di baris ketiga maka ujungnya pun harus K. Duka misalkan di baris ke-1 dan di baris ketiga menjadi suka atau yang ujungnya K apalagi. Semangka bisa, itu biasanya kalau semangka adanya di baris ke-1. Kemudian di baris ketiga nanti ada suka. Nah, kemudian apabila di baris yang kedua itu berakhiran huruf O, maka di baris keempat pun itu harus menggunakan akhiran dengan huruf O. Kalau suka berarti rima yang sama yaitu duka. Kalau misalkan kaca berarti rima yang sama, ada yang tahu? Neraca bisa, atau misalkan tertawa bisa sama dengan tertawa, berarti ujungnya wa. Berarti bisa ujungnya tawa atau bisa juga samawa mungkin. Nah, itu adalah rima yang sama atau akhiran yang sama. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Sampiran itu adalah cangkang, berarti tidak mengandung nasihat apapun. Nah, si sampiran ini adalah kalimat yang nantinya akan menuju kepada isi. Jadi, apabila di baris ke-1 sama dengan ketiga, baris kedua sama dengan keempat. Ingat, pantun itu ada sampiran dan ada isi. Sampiran itu biasa juga disebut dengan cangkang dari pantun. Sedangkan isinya itu biasanya berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kita lihat nih, pesan yang ingin disampaikannya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, maksudnya apa sih? Kamu ingat nggak kalau misalkan ayam mau bertelur, ayam-ayam yang lain pada ikut ribut, pada ikut-ikut bersuara. Nah, kita sebagai manusia apabila ada orang yang sedang kesusahan, ada orang yang sedang bahagia, atau ada orang yang sedang apapun itu, tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya kita ikut ribut terhadap permasalahan orang lain. Kurang lebihnya, pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang itu adalah seperti itu. Lihat, kita ke pantun yang kedua. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Nah, baik kalian itu berbudi baik atau berperilaku baik atau berperilaku tidak. Nah, yang akan dikenang itu adalah perilaku kalian. Jadi intinya di dalam pantun ini pengarang ingin meyakinkan agar pembaca itu selama hidupnya itu berperilaku baik, karena perilaku baik akan dikenang oleh orang-orang di sekitarnya seumur hidup. Kurang lebihnya seperti itu. Kita pindah ke ciri dan contoh syair. Ciri-ciri syair itu ada 5. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Bisa kalian lihat nih contoh syair di Syair Perahu karya Hamzah Fansu. Di sini ada 4 bait. Nah, masing-masing baitnya itu terdiri dari 4 baris. Baik itu bait ke-1 maupun bait ke-4. Di sana semuanya ada 4 baris. Kemudian yang kedua,
Tiap bait terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Jadi mau pantun, mau syair, semua suku katanya itu dihitung. Kalau pantun 8 sampai 12, kalau syair 8 sampai 14 suku kata. Bu, gimana kalau misalkan suku katanya kurang? Kalau suku katanya kurang, berarti itu tidak bisa disebut dengan syair. Bu, kalau lebih boleh enggak? Nah, kalau lebih pun lebih dari 14 itu bukan termasuk syair karena syair itu terikat oleh aturan-aturan, salah satunya adalah aturan bait terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ibu mau ngetes nih. Kita lihat di bait ketiga, baris kedua. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Ada berapa? Ada 11. Apakah itu masuk syair? Masuk, Bu, karena suku katanya masuk di dalam aturan 8 sampai 14 suku kata. Kita lihat di sini bersajak a. Bukan berarti harus akhirannya a ya. Jadi ketika di baris ke-1 lihat di sini ada berarti ke bawahnya juga madah, indah, berpindah, dan sudah. Berarti itu akhirannya sama. Kemudian pada bait kedua, dirimu, hidupmu, hidupmu, dan hidupmu. Berarti semuanya menggunakan akhiran mu. Kemudian bait ketiga ada budiman, pedoman, kerjakan, dan insan. Semuanya berakhiran huruf an. Kemudian baris keempat, maaf ya, berarti ini ada 5 baris secara keseluruhannya. Perteguh jua alat perahumu. Perahumu, kayu, di situ, kemudian itu. Berarti akhirannya sama yaitu huruf u. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ayar, layar, taksir, kabir. Bu, ini gimana nih? Ini kok agak berbeda. Yang penting ada persamaan 1 dan 2 meskipun di baris ketiga dan keempat itu agak berbeda. Nah, berbeda halnya dengan pantun. Pantun itu kan ada sampiran, ada isi atau ada cangkang. Nah, di dalam syair ini semuanya adalah isi. Jadi semuanya adalah nasihat dari sang pengarang atau sang pujangga yang ingin disampaikan lewat sebuah tulisan. Contohnya isi dari syair perahu ini kita lihat yang baris kedua deh. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Jadi di sini penyair atau pengarang ingin mengingatkan kepada orang-orang, khususnya orang yang masih muda, agar kehidupannya itu, perahu itu diibaratkan sebuah alur kehidupan atau roda kehidupan di mana manusia itu berlayar ya, jadi menggunakan perahu, filosofinya seperti itu. Jadi ingin mengingatkan bahwa hidup di dunia itu tidaklah lama. Hidup di dunia itu hanyalah sebuah pelabuhan dan semuanya tidak akan kekal di sana. Kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Jadi ini syarat dengan pesan moral. Kemudian ada juga perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Jadi di sini pengarang ingin memperkuat bahwa di dalam kehidupanmu kamu itu harus teguh, harus fokus dengan kehidupan kamu, dan kamu juga harus mempunyai bekal untuk akhiratmu, baik itu bekal dalam misalnya kamu sholat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dan taruh di dalam kehidupanmu itu, taruh di dalam hatimu. Nah, itu adalah supaya roda kehidupan kamu semakin maju dan akhiratmu juga tidak akan terbengkalai. Kurang lebih seperti itu isi dari syair perahu. Ini adalah syair yang sangat bagus karya Hamzah Fansu. Yang kelima, bahasanya berupa kiasan.
Kiasan itu yaitu bukan makna sebenarnya. Jadi di sini inilah gerangan suatu madah. Madah itu apa sih, Bu? Nah, salah satu tugas di modul Bahasa Indonesia yang Ibu kirimkan ke kalian, yaitu cari kata-kata yang kalian kurang pahami. Kalau misalkan di syair perahu, apa itu madah? Coba kalian cari di dalam KBBI. Mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Jadi ini bukan makna sebenarnya. Jadi bukan di syair perahu ini bukan kita sedang membetulkan jalanan agar kita bisa berpindah, tetapi makna kiasan dari membetuli jalan tempat berpindah itu bagaimana kita membetulkan jalur kehidupan kita dari yang tadinya kurang baik kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Hai muda Arif Budiman. Nah, ini kiasan, jadi menyapa orang-orang yang sekiranya masih muda, bukan hanya menyapa orang yang namanya Arif Budiman. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Jadi, ketika kamu menjalankan kehidupan kamu harus punya pedoman yang kuat agar kehidupanmu itu tidak goyah. Kurang lebihnya, contoh syairnya itu adalah seperti ini. Jadi, karya Hamzah Pansu ini syarat dengan pesan moral, yaitu terlebih tentang kehidupan agama. Nah, ini adalah ciri dan contoh gurindam. Ini adalah puisi rakyat yang terakhir ya, yang harus kalian ketahui. Ciri gurindam ini banyak. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Kalau misalkan kalian ingat, kalau syair itu sebait itu harus ada berapa? Yap, benar, harus ada 4. Kemudian kalau di dalam gurindam itu hanya 2. Kemudian, lihat contohnya. Nah, mohon maaf, awannya ini kurang bagus, jadi harusnya ini adanya 2 baris ya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita belum bahas satu persatu ciri-cirinya, kalian tentunya akan sulit untuk memahami. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Jadi ini lebih banyak daripada pantun ataupun lebih banyak daripada syair. Kalau pantun 8-12, kalau misalkan syair 8-14, nah ini batas minimal dari gurindam itu adalah 10 kata. Atau ini mohon maaf, mungkin tulisannya ini 10 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Berarti ini kurang lebihnya sama dengan gurindam. Sama dengan syair, mohon maaf. Jadi syair itu kan kalau baris ke-1 itu huruf A, baris kedua, ketiga, dan keempat pun harus berima sama, yaitu huruf A. Hanya bedanya kalau di dalam syair itu ada 4 baris, sedangkan di dalam gurindam itu hanya ada 2. Kita lihat ke sebelah sini, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, lihat di sini, rimanya sama bukan? Iya, ujungnya bat dan bat, antara sahabat dan obat. 4 merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi ada keterkaitan antara baris pertama dengan baris kedua. Kemudian yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Kita lihat nih di contoh gurindam yang ke-1. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, itu Ibu sebutkan itu adalah soal. Mengapa soal? Jadi gimana sih caranya? Cara yang baik ketika kita tahu orang itu baik perangainya atau tidak. Nah, di dalam ciri nomor 6 baris kedua berisi jawaban. Jawaban dari cara mengenal orang yang baik perangai itu tentunya ketika dia bercampur dengan orang yang ramai. Jadi bisa kelihatan ketika bergaul dengan orang yang banyak, apakah perangainya itu bagus atau tidak. Kemudian cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Itu juga adalah sebuah soal. Berarti seseorang yang cocok untuk dijadikan sebagai sahabat
adalah seseorang yang bisa menjadi sebuah obat ketika kamu lara, ketika kamu terluka, ketika kamu sedih. Jadi, sahabat itu bukan ada pada saat kamu bahagia saja, tetapi sahabat yang benar-benar sejati itu ada pada saat kamu sedang ada dalam keterpurukan, dan dia bisa menjadi obat yang dapat menyembuhkan luka kamu. Nah, itu kemudian yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, di sini semuanya adalah nasihat. Berarti dimulai dari pantun yang Ibu jelaskan tadi, kemudian syair perahu, kemudian contoh gurindam yang dua ini, semuanya berisi soal nasihat mengenai kehidupan agar kehidupan kamu bisa lebih baik. Nah, itu adalah ciri-ciri gurindam, pantun, dan syair. Persamaannya berarti di sana antara pantun dan syair, persamaannya yaitu tiap bait memiliki 4 baris. Nah, persamaan antara syair dan gurindam yaitu memiliki rima yang sama, yaitu a a a a a a. Nah, kalau misalkan itu adalah ciri dari syair dan gurindam, itu sama rimanya. Nah, semuanya persamaan yang lain adalah terikat oleh suku kata. Meskipun pantun itu hitungannya suku katanya 8 sampai 12, syair itu 8 sampai 14, dan gurindam itu 10 sampai 14, tetapi semuanya berfokus pada hitungan suku kata. Kemudian, apalagi yang sama? Semuanya sama-sama mengandung nasihat, baik itu dari pantun, baik itu dari syair, ataupun baik itu dari gurindam. Setelah Ibu bahas nih yang tadi pengertian puisi rakyat, kemudian ciri-ciri puisi rakyat, kemudian contoh puisi rakyat, yang ketiga itu kita lihat ke latihan soal dan evaluasi. Nah, yang pertama, kalian buka modul pembelajaran bahasa Indonesia. Coba kalian buka modul bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di sana, Ibu menyertakan ada latihan soal, kemudian ada juga evaluasi. Keduanya harus kalian kerjakan di dalam, boleh diketik ataupun boleh kalian tulis tangan. Nanti kita lihat di sini kerjakan latihan soal dan evaluasi pembelajaran. Jadi semua yang ada di soal itu adalah yang Ibu jelaskan, dan apabila ada yang kurang jelas semuanya tertera pada buku paket. Buku paket pada bab 5 mengenai puisi rakyat. Nah, di sini tugas bisa dalam bentuk tulisan ataupun diketik. Jadi, ketika kalian tugasnya dalam bentuk tulisan, berarti agar mudah dan karena ini sistemnya daring, kalian cukup memfoto jawaban kalian tetapi secara jelas, tidak boleh blur. Kemudian hasil foto itu kirimkan ke alamat email Ibu, yaitu linamarliani.nedusi@gmail.com. Tetapi kalau misalkan yang di rumahnya punya laptop ataupun komputer, kalian bisa mengetik jawaban kalian. Ingat, hanya jawaban saja tanpa menggunakan soal, tanpa menulis ulang soal. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat tayangan dari Ibu. Mohon maaf apabila tayangan ini mempunyai banyak kekurangan. Semoga suatu saat kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya, tetapi kalaupun harus PJJ dalam beberapa waktu lagi, semangat kalian tidak akan pernah memudar. Salam sayang dari Ibu, semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.